Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memulai pembantaian. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota beberapa saat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap Douki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan tumpul seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Seluruh kota sekali lagi menjadi sunyi melihat kemunculan 10 lebih sosok manusia dengan sayap yang menjulur dari punggung mereka. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat unit doang besar yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli dowangs? Barisan ini, banyak orang dengan tenang menghirup udara sejuk. Kepala mereka mulai terasa pusing. Ada paling banyak hanya beberapa lusin ahli doang di seluruh kekaisaran Jia Ma. Namun, mereka sebenarnya dapat melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah menjadi putih pucat saat penampilan 10 lebih sosok manusia ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang sekte awan berkabut. Xiao Yan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan besar seperti yang dia tanyakan dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sukacita segera melonjak di dalam hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk pundak Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Orang baik. Anda memang bukan lagi anak kecil yang sembrono itu. Kamu sebenarnya tahu bagaimana mengumpulkan pasukan sekarang." Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Keke, 2 do huang, 7 do wang. Sangat bagus, sungguh tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect telah memberikan hadiah sebesar itu begitu saya kembali. Karena itu masalahnya, saya akan menerimanya begitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih buruk ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka akan menemui ajal hari ini. Meskipun Mystic Cloud Sect berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke Mystic Cloud Sect. Jumlah waktu ini sudah cukup bagi kelompok mereka ini untuk sepenuhnya paroki di tempat ini. Haha, Xiao Yan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Mystic Cloud Sect? Gaya ini memang luar biasa. Mengirimkan 7 doang dan 2 do huang saat mereka beraksi. Barisan ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan ketertarikan saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu dari kejauhan. Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-kata sederhananya yang mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin membuat dingin banyak orang. Jangan tinggalkan siapapun. Iya. Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak dokis yang kuat yang tidak lebih lemah dari doang dari Mystic Cloud Sect meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan memotong udara, berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli Mystic Cloud Sect yang agak cemas. Xiao Yan, apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdebar kencang saat melihat dinginnya dingin Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Benang liar segera melonjak ke mata Yundu saat dia berbicara dengan marah. Semua murid Mystic Cloud Sect,
bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kami akan benar-benar menghancurkan klan primer bahkan jika kami harus bertarung untuk orang terakhir kami. Murid Mystic Cloud sekte di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan teriakan yang teratur setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerang ke bagian dalam klan primer seperti arus deras. Di bawah serangan liar oleh Mystic Cloud Sect ini, garis pertahanan di dalam manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua Dou Huang itu untuk kamu tangani. Serahkan sisa Dou Huang kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan manor yang bergoyang, yang hampir hancur berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli Dou Huang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Oldin Bu, dan ahli lain dari kelas Dou Huang atau yang lebih kuat untuk muncul saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Mystic Cloud Sect saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Aye, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu saat mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya dikepakkan dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit, benar-benar menghalangi dua Dou Huang Yundu dan Yunsha. Api hijau tua di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, Mystic Cloud Sekte akan menerobos ke halaman dalam. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari istana yang kacau saat langit turun menjadi pertempuran besar. Semuanya tunggu, jangan bertengkar langsung dengan mereka. Pemanah, siapkan Key Breaking Arrows. Ya Fei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam manor. Menghadapi serangan manusia laut dari Mystic Cloud Sect, bahkan mereka. Kepala klan, ada kurang dari 100 panah penghancur Ki yang tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Ya Fei. Gunakan semuanya. Alis Ya Fei vertikal saat dia berteriak keras. Namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa berat tersenyum ke arah Ya Fei, memperlihatkan gigi putihnya. Ya Fei Jie, kamu telah menjadi lebih cantik dari yang terakhir aku melihatmu 3 tahun lalu. T.L. Jie kakak perempuan. Ya Fei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali dikirimkan dari lingkungannya telah menghilang. Rasa asam secara bertahap melonjak ke hidung Ya Fei dan matanya juga menjadi merah ramping. Suaranya yang agak serak, namun mengharukan keluar dari mulut merahnya, dasar anak nakal yang mengerikan, kamu masih bersedia untuk kembali. 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Ya Fei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Ya Fei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf ini. Dia memberikan senyuman yang begitu mempesona sehingga bisa memikat seluruh kota. Itu benar, cepat datang dan temui kakakmu. Ya Fei tiba-tiba pulih dan buru-buru memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya adalah seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki. Xiao Yan terkejut.
Tatapannya buru-buru beralih ke pria yang setengah wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yanzi, kamu akhirnya kembali. Keke, anak kecil yang baik. Anda tidak mengecewakan kakak. Kamu adalah kemuliaan dari klan dan ayah Xiao. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa daripada yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Sukacita liar muncul di wajahnya. Namun, saat tatapannya mengarah ke kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Keke, aku baik-baik saja. Kakiku keracunan dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya. Xiao Ding tertawa saat menjawab. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya hidup kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. Kakak laki-laki, ini sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tak mampu menahan emosi di dalam hatinya. Telapak tangan besar yang kasar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara yang hangat. Kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan bilang padaku bahwa kamu telah menjalani 3 tahun ini dengan baik. Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa. Namun, kakak laki-laki tidak perlu menderita di masa depan. Keke, saya harap begitu. Baiklah, anak nakal, seperti apa kamu terlihat menangis di depan umum. Apalagi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiao Ding menepuk bahu Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Ya Fei yang bermata merah di sampingnya. Ya Fei Jie, terima kasih banyak. Serahkan Mystic Cloud Sect di luar padaku. Xiao Yan tidak menunggu Ya Fei menjawab setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas Manor. Hei, hati-hati. Mereka terlalu banyak. Ya Fei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik nyala api dan nyala hijau tua berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok nyala api tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok api tak terlihat itu, bagaimanapun, tiba-tiba berkembang pesat. Ya Fei Jie, beritahu anggota klan primer untuk mundur, tidak perlu lagi garis pertahanan ini. Ya Fei kaget saat mendengar suara yang dikirim dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang lembut. Anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan mundurnya anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak dan mulai menempati sebagian besar Manor dari segala arah. Engah! Suara sedikit terengah-engah tiba-tiba muncul tepat ketika para murid dari Mystic Cloud Sect dengan liar menduduki Manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid Mystic Cloud Sect yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, sementara semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Engah! 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 Oleh karena itu, murid Mystic Cloud Sect yang telah mengerumuni Manor,
berubah menjadi orang yang terbakar satu demi satu di depan tak terhitung banyaknya mata kaget milik para pengamat baik di dalam maupun di luar Manor. Mereka akhirnya pecah dengan cara yang aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan karena kematian mereka yang akan segera terjadi dari awal sampai akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara teredam lembut yang dipancarkan dari pecahnya daging. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa berlama-lama di hati banyak orang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.